Nona, aku mencari orang yang berpengalaman, yang pasti akan memastikan Jiang Wan Yue tidak bisa melarikan diri. Aku akan membuatnya menderita seumur hidupnya. Apa kalian sudah dengar? Barusan Pangeran Bupati membawa seorang wanita masuk ke istana. Pangeran Bupati. Apakah yang mereka katakan itu? Sangguan Heng. Apakah itu Nona Jiang yang bertunangan dengannya? Kalau dia, kenapa aku harus memberitahu kalian? Yang dibawa pergi adalah Nona Lin. Kalian belum tahu, kan? Apakah ini Nona Lin? Dia adalah kekasih Pangeran Pemangku Raja di masa lalu. Pangeran Pemangku Raja sibuk berperang di medan perang, sehingga mereka terpisah. Sekarang Pangeran Pemangku Raja sedang beristirahat di istana, berkuasa di tangan. Pasti tidak akan melewatkannya lagi. Bagaimana dengan Nona Besar Jiang? Bagaimana ya? Pangeran Pemangku Raja hanya main-main sejenak, langsung tinggalkan saja. Juga tidak bisa dipastikan. Orang yang dicintai Sangguan Heng, aku ternyata tidak tahu apa-apa. Jadi, dia tadi sangat gugup, karena Nona Lin mengalami kecelakaan, tapi dia baru saja berjanji padaku, tidak akan mendua. Apakah semuanya bohong padaku? Bukankah pemilik rumah bilang, dia tidak sederhana? Mengapa begitu mudah pingsan? Cih, hanya seorang wanita saja. Apa yang sulit? Tuan, ada urusan apa Anda mencari saya? Tuan, apakah Nona ada di tempat Anda? Apakah dia tidak pulang? Nona pagi ini, setelah meninggalkan tempat Anda, tidak pernah kembali. Apakah dia juga tidak ada di tempatmu? Saya makan hari ini. Ada urusan? Pergi dulu. Katanya dia akan segera kembali. Tapi Nona belum kembali. Tidak bisa. Apakah dia tidak kenapa-napa? Aku harus pergi mencarinya. Tunggu. Aku akan pergi bersamamu. Pangeran, aku menemukan barang Nona. Ini adalah jepit rambut yang dibawa Nona pagi ini. Dia tidak mengalami masalah, kan? Kepalaku sakit sekali. Aku diculik. Jangan bergerak, jalan ke depan. Kenapa kalian menculikku? Perempuan sialan, kami berdua menculikmu. Hanya persiapan untuk menjadi istriku. Tenang saja, kami berdua pasti akan merawatmu dengan baik. Lepaskan aku akan memberi kalian imbalan. Bagaimana? Aku adalah putri sulung keluarga Jiang, calon permaisuri. Aku bisa memberikan kalian banyak emas dan perak. Kalian bisa menikahi 100 wanita pun boleh. Benarkah? Jika kalian tidak percaya padaku, aku bisa memberi kalian sebuah tanda dan menjamin tidak akan mengejar lagi di kemudian hari. Bagaimana? Apakah ini bisa? Cepat kemari. Kalian masih mau menculikku? Jangan bunuh aku. Kami juga disuruh oleh seseorang. Benarkah? Apakah itu pelayan dengan sulaman Sie di lengan bajunya yang menyuruh kami menculikmu? Sie Zi. Pelayan keluarga Sie Linglong. Iya. Kami sudah mengatakan segalanya. Kamu bisa membebaskan kami. Bebaskan kami, tolong. Melepaskan kalian, agar kalian bisa menyakiti orang lain lagi. Tidak mungkin. Setelah kembali, aku pasti akan mencari Sie Linglong untuk membalas dendam. Si 6 adalah seorang wanita. Apakah mereka hanya melakukan penculikan dan perdagangan perempuan, bisnis? Jika demikian, mereka juga harus mati. Akhirnya ada perempuan, kepala akan selamat. Kenapa kalian menangkapku?
Jangan takut, itu hal baik. Lagi pula dia tidak bisa kabur. Bilang padanya juga tidak apa-apa. Kami ingin kamu ikut kami ke gunung dan menikah dengan raja kami. Ikut kami ke gunung dan menikah dengan raja kami. Tenang, raja kami masih muda, tampan, dan melek huruf. Kamu pasti tidak akan rugi. Dua orang yang aneh. Tapi aku bisa melarikan diri menggunakan ruang. Lebih baik aku melihat-lihat dulu. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Belum menemukan Wan Yue. Belum. Yang mulia, istirahatlah sebentar. Kalau terus begini, tidak tidur dan istirahat, Nona Jiang tidak akan ditemukan. Anda sendiri sudah tidak bisa bertahan. Saudara senior, apa yang Yansan katakan benar. Sebanyak apapun kesibukan, tidak bisa tidak makan, tidak beristirahat. Terima kasih atas jerih payahmu. Kamu baru sembuh dari penyakit parah. Datang ke kediaman bangsawan. Kamu istirahat yang baik. Jangan terlalu lelah juga. Hal-hal ini, serahkan saja kepada pelayan. Tidak apa-apa, saya tidak lelah. Selain itu dokter juga bilang, sepanjang hari terkurung di kamar, juga tidak baik untuk kesehatan saya. Apakah kakak senior sedang mencari seseorang? Mungkin saya bisa membantu. Kamu pergi istirahat dulu. Nanti kalau saya ada waktu, saya akan mengajakmu berkeliling di sekitar sini. Wanyu, kamu sebenarnya di mana? Yang mulia, kami di pinggiran kota, menemukan barang Nona Jiang. 3 bulan lalu, di sana baru saja dibangun sebuah desa. Nona Jiang dia belum membawaku untuk mencarinya. Iya. Cepat. Jangan sampai melewatkan waktu baik. Nih, Wang. Apakah ini terlalu main-main? Bermain-main apa? Saya lihat kamu dan Raja sangat cocok. Benar-benar ternyata mengikat saya ke gunung untuk menikah. Di mana raja kalian? Jangan bilang kalian membawa saya ke sini hanya agar aku menikah dengan seekor ayam. Seekor ayam yang muda dan tampan, bahkan bisa membaca. Kakak, Raja sedang sakit. Kami ingin mengadakan pernikahan untuk menghiburnya, tapi di desa tidak ada orang yang cocok. Jadi mereka menculikmu. Nona, kita akan menyelesaikan pernikahan ini. Bagaimanapun juga, besok kami akan mengantarmu kembali ke ibu kota. Bagaimana? Pernikahan ini tidak akan saya lanjutkan. Tapi, saya seharusnya bisa menyelamatkan raja kalian. Benarkah? Saya adalah seorang tabib. Lepaskan saya, aku akan melihat dia. Letakkan obat di meja saja. Kamu siapa? Aku dibawa anak buahmu, dokter yang ditangkap. Mereka di pesta pernikahanmu menculik orang. Mereka menangkapku. Biarkan aku menikah dengan seekor ayam jantan untuk membawa kebahagiaan padamu. Aku bilang aku dokter, bisa menyembuhkanmu. Mereka baru membiarkanku datang. Konyol. Aku, yang salah kepada Nona. Aku akan membiarkan mereka. Aku akan mengantarmu ke bawah. Aku benar-benar seorang dokter. Karena aku datang, aku bisa melihatmu. Itu bukan masalah. Penyakit rumit tidak bisa diobati. Mengobati flu dan pilek, bagi orang modern, itu tidak semudah yang terlihat. Salah, ini bukan penyakit, ini racun. Dan ini adalah racun merkuri. Minumlah ini. Apakah kamu tidak takut aku menyakitimu, gadis? Apakah itu perlu membahayakan seseorang yang akan mati? Lepaskan pakaianmu, aku akan memberimu akupuntur. Terima kasih, Nona.
Wan Yu. Apa yang kalian lakukan? Siapa Anda? Mengapa Anda ada di sini? Aku adalah pangeran wali dari dinasti ini. Datang untuk menumpas perampok. Kami bertani di gunung. Bergantung pada pertanian untuk hidup. Kami tidak pernah merampok atau membunuh. Bagaimana bisa disebut perampok? Lucu sekali. Kamu bahkan berani menculik tunangan saya. Kamu masih berani mengatakan tidak pernah merampok. Ini kesalahpahaman. Saya sudah berencana untuk membawanya. Kesalahpahaman. Kalian, satu memakai baju pengantin, yang satu setengah telanjang, berbaring di ranjang. Kamu bilang padaku ini kesalahpahaman. Sudah cukup, Sangguan Heng, dengarkan aku. Demi dia. Kamu mau berdiri di depanku, kan, Sangguan Heng? Tenangkan dirimu, ya. Itu aku yang impulsif. Aku mencarimu sehari semalam. Begitu masuk, aku melihat kamu dengan dia. Sebenarnya bagaimana kamu? Mau aku tenang? Sehari semalam. Kamu benar-benar mencariku, bukankah kamu sedang berbicara dari hati ke hati, dengan teman masa kecilmu? Apa yang kamu bicarakan, kalau bukan karena kamu mencari teman masa kecilmu, aku tidak akan diabaikan, Wan Yu. Hal ini akan saya jelaskan kepadamu. Ikut saya dulu. Apa yang mau dilakukan di rumah? Melihat kalian berdua bermesraan. Baru saja bertunangan dengan saya. Janji untuk tidak menerima wanita lain. Kalau tidak, cari wanita lain saja. Sangguan Heng, kamu memang hebat. Bukan itu maksudku. Tidak masalah, Sangguan Heng. Aku juga tidak harus kamu. Selain aku, siapa lagi yang kamu punya? Apakah itu dia? Hanya seorang bandit gunung. Minggir. Aku akan membunuhnya. Tidak bisa. Tuan muda ini. Tenanglah sebentar, Ye dan Wan Yu, tidak ada urusan pribadi. Dia hanya sedang menusukkan jarum pada Tuan Ye. Tidak ada urusan pribadi. Kamu memanggilnya begitu akrab. Itu hanya nama yang kamu dengar dari Tuan muda. Itu saja. Jika Wan Yue bersedia, Tuan ini, sumpah yang dilanggar. Saya, Ye, bersedia memberikannya padamu. Hidup bersama seumur hidup. Tidak akan mengecewakan. Kau cari mati. Cukup. Semua berhenti. Hari ini kamu harus ikut aku pulang. Sangguan Heng, apa aku ini bagimu? Sejak kamu pergi bersama Nona Lin, kita sudah tidak mungkin bersama. Saya dan dia tidak lebih dari teman sekelas. Lalu kamu mengenakan gaun pernikahan dan berada di ruangan yang sama dengannya. Apakah kalian sudah menikah? Apa yang terjadi? Aku lihat dia lebih baik daripada orang yang suka menjilat ludah sendiri seperti kamu. Hari ini, aku pasti akan membawamu pergi. Bagaimana? Kamu mau mengikatku kembali? Kalau iya, kenapa kamu bisa mengikatku, tapi aku juga bisa lari? Jika kamu lari, mereka juga tidak akan hidup. Tuan muda ini, yang kamu lakukan sudah terlalu berlebihan. Sangguan Heng, kamu licik. Mereka adalah perampok gunung. Mereka seharusnya mati. Aku sudah bilang, kami tidak pernah merampok atau melukai orang. Hanya saja di bawah gunung. Kami tidak bisa bertahan hidup, jadi terpaksa naik ke gunung. Kami tidak pernah menjarah. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Kamu. Aku ikut denganmu. Lepaskan mereka. Wan Yu. Tenang saja. Dia tidak akan melakukan apa-apa padaku. Aku ikut denganmu. Hari ini kita anggap selesai. Setelah ini kamu tidak boleh datang cari masalah di desa lagi. Kalau kamu berani bertindak, maka jangan harap bisa bertemu denganku lagi. Kamu tahu, aku punya kemampuan ini. Baik. Lepaskan dia. Aku mau pergi. Mulai sekarang soal penculikan, jangan dilakukan lagi. Kakak. Kamu mau pergi? Iya. Ini untuk kakak perempuan. Ini untukmu sebagai balasan. Kelak harus patuh. Dengarkan kata-kata Ibu Wang. Mari kita pergi. Wan Yue.